kompetensi dan lain sebagainya itu harus di depan, tiba-tiba di belakang. Makanya Tokham juga lagi mendampingi para purnawirawan TNI untuk terus dengan jelas dan jangan mangkir lagi dari tiang CS yang ada di Jakarta Selatan, karena itu untuk menguji ini. Jadi kami akan yakinkan bahwa yang namanya pengejaran soal ijazah palsu ini terus dilakukan. Nah kemudian apa? Kami terus menyampaikan ya Mas Refli dan teman-teman yang lain bahwa kenapa dukungan sebelum nanti kita bicara detail soal topi merah, kenapa dukungan saya ada terhadap yang karena ini untuk menjawab peristiwa persis seminggu yang lalu. Jadi seminggu yang lalu itu ada peristiwa bagus di salah satu TV swasta yang mikrofonnya ada di sini, sekali lagi terima kasih ya. Yang waktu itu kita bongkar habis orang yang awalnya bilang saya akan menelanjangi Roy Suryo. Taunya dia sendiri yang telanjang ya gitu. Jadi artinya apa? Ya ditelanjangi oleh statement-statementnya sendiri. Bahkan terima kasih TV yang bersangkutan malah sudah nulis nih, membuat liputan bagus nih, jejak digital Rismon. Wah ini bagus, teman-teman nonton aja itu. Ya itu ada banyak tuh statement, termasuk dia statement soal saya akan gugat 126 triliun kepolisian kalau tidak bisa membuktikan. Mana sekarang? Buktikan kalau kamunya balik badan ya. Itu buktikan. Kemudian juga nanti akan dikejar soal ini malah justru dari termul sendiri. Soal ijazah palsu dan juga soal surat kematian yang ada di dia. Itu harus dikejar. Dan seminggu yang lalu itulah makanya ketika TV yang bersangkutan menampilkan ini pada jam 8 lebih 8 menit ya. Kemudian itu menit ke 49 kalau ada rekaman YouTube-nya, dia sendiri mengatakan silahkan dianalisa dan ini terbuka. Lah begitu kita analisa dan ini bukti ya bahwa gambar yang tadi itu tertayang di TV. Jadi ada hostnya Mas Aiman dan kemudian ini si Dokter Rismon Hasyolan Sianipar Nah itu dengan dia katanya minta dipanggil begitu ya. Momon kan kalau dipanggil si Momon marah katanya. Ini ya. Itu jelas betul bahwa di situ tampak adanya kesalahan. Kesalahan antara lain adalah munculnya tulisan atau kemudian yang disebut sebagai microtext itu ya, microtext atau kemudian itu yang disebut ada tulisan bukan Universitas Gadjah Mada tapi Universitas Gadjah Adam. Nah itu fakta nih loh, ada screenshotnya persis. Jadi bukan hanya dari gambar. Nah itu nanti detailnya pada bagian kedua ketika kita jawab soal hukum yang ada. Tapi yang jelas apa? Kemudian itu terjadi karena ada sebuah WA, meskipun ini nomor pribadi yang nanti kita bahas ya, yang itu dikirimkan kepada yang bersangkutan pada topi merah. Nanti kita bahas ini. Perlu tidak kita jawab, tapi yang jelas saya minta izin kepada Bang Refli dan juga kepada Troya, Tokham dan kemudian kepada TPDT bahwa saya akan mendampingi topi merah ya di dalam kasus dan saya bersedia menjadi saksi karena saya ada di tempat ketika kejadian di lantai 3 gedung Ainis itu. Pak Refli juga ada itu ya. Ya dan teman-teman lain juga ada. Bahkan ya. Saya ngundang topi merah. Iya, gitu bahkan beliau ngundang topi merah. Kemudian salah satu penasihat hukum yang nanti akan terlibat di dalam itu adalah juga hadir waktu itu bicara juga di acara Rakyat Bersuara. Ada dua sebenarnya. Satu bicara di stage, bicara di panggung, yang satu bicara juga di floor, ya. Jadi temuan terbarunya kami apa? Yang namanya Gadjah Adam ini sekali lagi, itu kalaupun itu disebut sebagai sesuatu yang resmi dari UGM, kita tanya, keputusannya mana? UGM kalau itu menyatakan itu resmi, itu microtek pengaman. Ya, ada nggak? Jangan buat keputusannya mundur. Kemudian saya belum akan bocorkan di sini ya. Posisi tulisan Gadjah Adam itu di antara tulisan Universitas Gadjah Mada itu tidak sama dengan ijazah yang disebut-sebut itu ijazah dari Joko Widodo. Dan topi merah juga sudah membuktikan dengan menggunakan program yang sama tidak muncul ya tulisan-tulisan ini. Jadi artinya tulisan-tulisan ini tidak muncul kalau digunakan rumus yang atau hitungan yang ada pada lakukan oleh si Rismon. Jadi sekali lagi kita tetap tantang dan jangan coba-coba ada orang-orang yang kemudian ikut ribut juga sok-sok ngaku UGM. Ada tuh satu orang itu ya, namanya Andi Asuwan itu ya. Ya. Iya loh namanya itu kok protes Andi Asuwan ya.
Namanya itu dia bukan UGM, bukan apa, nggak ada legal standing. Dia ikut aja, ribut aja, dan mengatakan saya dapat dari bela agama, bela UGM. Apa yang dia hadirkan itu adalah bukan foto asli, saya yang motret sendiri ada di tempat. Dia hanya dapat dari orang lain, dia gaya aja. Ya maklum lah, kalau pendidikannya D3 sastra itu ya kayak gitu itu orangnya. Oke, saya kira itu dulu ya, Mas Refli, supaya nggak terlalu panjang di sini. Yang jelas, saya berterima kasih dan mendukung penuh upaya dari Troya untuk menindaklanjuti di Kejaksaan, kemudian di Komnas HAM, kemudian di Irwasum dan tempat-tempat yang lain. Dan juga apa yang kita perjuangkan, apa yang kita cari itu adalah soal etika. Jadi kalau ada orang bicara panjang lebar tapi etikanya nggak ada, itu namanya dia nggak punya etika. Termasuk ada ini lawyer yang tiba-tiba bersama-sama kami yang kemudian disalami oleh Mas Refli, saya kenal baik dengan ini tapi ketika belok kemudian tidak ngasih tahu. Nah itu namanya pelanggaran etika. Makanya saya pakai gambar ini untuk menunjukkan orang yang nggak punya etika. Nah cari apa? Cari etika. Nah cari apa? Yang dicari adalah etika yang hilang. Jadi di sini udah banyak etika yang hilang, termasuk etika dari para kuasa hukum yang di sono, yang harusnya dia akan diadukan lagi ke dalam komisi etik ya, atau ke dalam dewan etik di organisasinya. Nah, saya nggak tahu orang ini siapa, tapi orang ini juga nggak punya etika ini ya, biasa itu ya. Tapi saya pakai aja gambarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.